Jadi bukan temen gue doang yang dibawa keluar, tapi sama kasur Rossi gitu loh dibawa keluar. Bukannya biasa orang kesurupan tuh malah berat banget ya? Itu katanya gue tuh seingat gue ya, gue juga lupa karena ini kejadian udah lama banget. Jadi kata temen gue yang termasuk yang angkut kasurnya itu kan, yang angkut kasurnya itu cowok-cowok gitu kan. Itu katanya badan temen gue tuh nempel sama kasur. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Tetap ketawa gue. Tetap ketawa. Jadi hilang deh ininya nuansa horornya. Apa kabar Mi? Baik. Apa kabar lo Tan? Kita sekarang juga lagi ada Hening. Hai. Apa kabar? Memperkenalkan dirinya gitu. Ada Hening. Sok-sok di horor-hororin. Karena ceritanya edisi Halloween. Ini Militan lagi edisi Halloween nih. Yang bakal tayang tanggal 2 lah ya. Iya, kita akan tayang tanggal 2 itu setelah Halloween night. Yes. Masih nuansa-nuansa Halloween. Masih nuansa-nuansa penuh dengan kehororan. Ngomong-ngomong horor nih, langsung aja kita masuk nih. Langsung banget nih. Tanpa basa-basi. Udah sabar. Mari kita cerita horor. Ini spesial horor karena Mimi seneng banget. Mimi sama Hening tuh seneng banget horor. Tadi tuh bisa cerita sama Hening. Dia tuh cerita katanya sering banget dimimpiin sesuatu yang itu ternyata jadi kejadian gitu. Terus dia merasa bahwa mimpinya dia adalah halu, mimpi doang. Terus gue bilang, itu mungkin lo sensitif di mimpi. Aneh banget nih. Aneh. Soalnya apa sih mimpi-mimpi lo itu? Wah, dari mimpi gue banget nih ceritanya. Yes, karena tuh unik. Apa ya? Ada satu yang sampai Yang paling horor deh. Yang sampai sekarang gue inget banget. Okay. Jadi gue mimpi pasti kayak gue lagi ngumpul sama teman-teman gue gitu di mimpi, kayak di parkiran gitu. Tapi di sebelah kiri parkiran itu kayak ada garasi. Di garasi banyak motor. Terus tapi di ujung itu ada jendela. Jendelanya tuh kayak gede banget gitu. Terus gue lagi ngobrol-ngobrol gitu. Terus gue lihat tuh ke jendela situ. Terus gue lihat ada kayak cewek. Gue nggak pernah ngelihat aslinya kayak apa gitu kan. Kayak cewek, dia nunduk gitu. Gue liatin terus, kenapa ya gue liatin terus ya? Lu penasaran gitu ya? Iya kali ya. Terus gue liatin terus lama-lama dia ngangkat mukanya gitu. Ini di mimpi kan ya? Di mimpi. Oke. Terus ketawa, nggak ketawa, kayak cuma senyum doang gitu. Oh my God. Asli kebayang sih gue. Terus tiba-tiba kayak gue di mimpi gue tuh, gue berdiri, terus gue kayak ketarik gitu ke belakang. Tapi badan gue masih kayak gerak-gerak gitu. Dan gue ketawa. Itu kayak rep-repan gitu gak sih jatuhnya ya? Gak tahu ya. Rep-repan tuh apa sih? Itu cuma di mimpi doang gitu loh Mi. Kenapa kayak ditempelin tapi kita kerasa gitu. Itu cuma di mimpi doang kayak. Terus tapi jadi gue ketawa dan gue berasa gue ketawa. Tapi dalam hati gue tuh gak pengen ketawa. Aduh gue kenapa sih ketawa gitu. Kayak ini aneh banget ketawanya. Takut tapi kok ketawa gitu ya harusnya. Bener. Kayak aneh banget. Terus gue kayak udah yang kayak dalam hati tuh udah minta tolong. Terus teman gue kayak kenapa terus tiba-tiba dari jauh gue denger suara orang sholawatan apa azan gitu. Pertama tuh kayak jauh banget suaranya, terus makin lama makin kedengeran gitu. Ih, astagfirullahaladzim. Kamu mah makin jelas gitu suara sholawatannya gitu. Abis itu gue karena sholawatan itu jadi bangun. Terus gue bangun tuh deg-degan banget. capek gitu gak? Capek, deg-degan, Biasanya tuh gitu kan, soalnya kalau abis mimpi serem kan capek kan. Dan itu benar-benar pas banget habis selesai azan. Ngerti gak sih lo? Dan waktu itu gue gak tahu ini gue cocokologi kali ya. Jadi waktu itu posisi tempat tidur gue adalah di samping kiri itu jendela kamar gue. Aduh, kalau ada jendela-jendela tuh ya. Jadi kayak kalau nggak tahu sih gue mencocok-cocokkan aja kali ya, kan di mimpi gue kayak gitu. Terus gue mikirnya kayak gitu, terus gue bangun, gue lihat ke situ terus kayak untung nggak kebuka sih, terus
apaan nih, gue langsung turun ke bawah, gak bisa gue udah. Tapi itu bisa jadi itu beneran. bangunnya pagi, siang, sore. Kan itu bener-bener Azannya tuh azan apa? azan subuh. Oh subuh, oke. Jadi yang gue denger dalam mimpi ya azan subuh. Azan subuh. Heeh. Jadi gue kebangun gara-gara Tapi lu tuh sering banget kan mimpi-mimpi, tapi tuh bakal kejadian misalnya kayak sesuatu orang lagi kenapa-napa, ketakutan atau apa. ada sih beberapa. Sering. Cuma beberapa doang, nggak sering, kayak bisa dihitung jari, satu doang. Itu satu tadi yang tangan. Isal cerita yang tsunami itu gimana sih ceritanya tuh? Itu gak tahu ya. Kayak banyak deh orang mimpi tsunami ya, gak sih? Enggak ya? Apa? Enggak sih. Gua nggak pernah. Jarang banget. Gak tahu, aku juga nyari juga kan. Soalnya orang cari mimpi-mimpi gitu kan. Terus ada beberapa, tapi kayak gue waktu itu ini tuh mimpinya tuh pas SD gitu apa kali. Udah lama banget gitu mimpinya. Ya mimpi tsunami gitu. Terus kayak gue di dalam mobil sama keluarga gue, terus jalan gitu, terus ayo cepetan pas di belakang sama di samping. Jadi di samping tuh udah ada dinding gitu. Nah dinding, dari balik dinding itu ada si ombak itu gede. Terus udah kan ya coba mimpi doang gitu kan. Itu kayak beberapa tahun kemudian, ya lama gitulah, tsunami Jepang itu yang gede banget itu. Beneran ada kejadiannya Itu gue nyadar kalau itu kayak di mimpi gue tuh karena gue lihat, cuma gara-gara lihat berita doang sih. Jadi di sorotannya berita itu, jadi Yang di lihat. Jepang itu ada di kota apa gitu, emang dia ada si pinggiran dinding itu. Dinding itu. Dinding yang sama persis kayak di mimpi lo itu. Iya. Hmm. Dan itu beneran airnya meluap dari situ. Nah, Dinding pak dinding itu bukan beda. Dan di situ ada si mobilnya itu. dan sama persis kayak di mimpi lo Iya. itu berarti kan? Terus gue pas lihat berita itu cuma berita, tapi gue merindingnya kayak sekujur tubuh gitu. Ya karena bener-beneran sama Gak yang ada di tahu, mimpi lo itu. Iya. Mungkin gue waktu itu sempat anjir mimpi gue kok kayak beneran ya. Beneran mimpi gue kadang-kadang. Terus tapi sekarang kayak beneran gak ya gitu. Nah itu lo kayak mencoba untuk denial akan mimpi-mimpi lo. Padahal sebenarnya mimpi-mimpi lo ini semuanya ada artinya. Mungkin ada beberapa orang yang sensitif di mimpi, Mungkin. di pendengaran, atau ada di badan atau apa. Walaupun kita nggak bisa ngelihat bener-bener ngelihat Jujur ya. sih gue habis itu gue emang tertarik banget. Jadi kayak kalau misalnya gue mimpi aneh pasti gue tulis gitu, dan gue baca kalau misalnya lo banyak nulis mimpi lo ya makin kayak Terasah. tapi gue gak tahu. Gue kayak 50-50 aja Oke, daerah sini. ditulis jadi film aja mendingan. Waduh. Atau kan jadi cerita ya Iya, kan? jadi cerita. bener-bener. Jadi Doain cerita aja. bener. Jadi naskah deh pokoknya. Nah tentang horor-horor lagi, Intan juga punya cerita nih tentang horor. Aduh, Dia pernah nemenin temennya kesurupan, bener-bener megang. Gue nggak pernah tuh kayak orang kesurupan megang atau apa-apa, cuma kayak takut dari jauh Iya. gitu. Jadi kan gue emang penakut banget ya. Gue nih penakut. Sangat penakut. Dari tadi aja udah heboh banget nih. Dari tadi aja gue udah aduh yakin nih gue harus ceritain part yang ini karena gue beneran masih inget kalau gue, jadi gue tuh berusaha untuk melupakan ini tapi nggak pernah bisa lupa kan ya. Soalnya kan emang pengalamannya emang ngebekas banget. Jadi ini tahun ke-3 gue kuliah. Tahun ke-3 gue kuliah, terus ada kuliah lapangan. Kuliah lapangan tuh kita dalam satu waktu selama 5 mingguan kita akan tinggal di kayak barak gitu. Terus kita pergi-pergi ke lapangan gitulah. Tapi kalau sore atau kalau malam gitu kita pulang ke barak itu, terus kita tidur di situ, istirahat di situ, ngerjain tugas di situ kayak gitulah. Nah, ini tuh kejadiannya jadi gue tuh kayak apa ya? Kayak bisa dibilang kan baraknya ini tuh bunk bed gitu kan. Apa namanya? Tempat tidurnya atas bawah gitu. Nah, gue tuh cewek-cewek 12 apa 13 ya, gue lupa gue. Yang ikut kuliah lapangan tahun itu tuh gue lupa berapa orang. Pokoknya cewek-cewek, dan harusnya tuh ada yang tidur di bunk bed, tapi semuanya pada nggak mau, takut. Jadi pada tidur di bawah semua akhirnya. Terus gue tuh posisi tempat tidur gue tuh deket jendela. Jadi ini jendela, terus ini tempat tidur gue. Terus persis di atas tempat tidur gue tuh nggak cuma tempat tidur gue doang sih, katanya teman-teman gue di tempat tidur mereka tuh juga ada kayak
gambar-gambar pocong gitu. Jadi Di mananya? di atas. Jadi kan karena bunk bed, Di langit-langit. di langit-langitnya, bukan di langit-langit gitu, di bunk bednya. Di kan, jadi gue tidur di nomor 1 bawah. Oh, Terus nyebelin habis. di atasnya itu, jadi kalau misalnya begini tuh ada yang gambar Pemandangannya itu kan. pemandangannya itu gambar pocong, gambar kuntilanak, gambar tuyul kayak gitu-gitulah pokoknya. Iseng banget Makhluk-makhluk astral itulah digambar-gambar gitu. Terus gue cuman itu pas baru-baru awal gue bilang, anjir kenapa gambarnya kayak gini ya gitu. Serem gitu. Gue kan penakut ya. Tapi gue waktu itu yang kayak oke, gue tidur bareng-bareng nih sama teman-teman gue, nggak kenapa-napa lah gitu kan. Tapi gue yang kayak terbesit aja gitu. Ini kalau sampai ada suatu kejadian, gue bakal gimana ya gitu. Kayak cuman tiba-tiba Itu udah kepikiran pikiran gitu ya. aja. Mikir macem-macem. Udah kan. Tapi gue kayak enggak akan ada apa-apa. Semua baik-baik aja. Tapi gue tuh dengar cerita-cerita juga dari senior-senior gue, dari teman-teman gue yang beda kampus cerita juga. Jadi itu kan tempat itu kan suka dipakai sama kampus-kampus lain juga. Kayak itu tuh di sana horor, banyak cerita-cerita gitulah. Kita udah tahu. Nah, tapi gue kayak oke gitu. Cuman kayak karena gue penakut itu tadi, jadi gue kayak nggak mau dengerin atau nggak kayak oh ya oke gue cukup tahu kayak gitu-gitu aja. Nah pernah satu malam nih, jadi tuh ada beberapa rangkaian sebenarnya cerita yang kecil-kecil sampai akhirnya gongnya nih pada saat malam ini gitu. Jadi yang kalau yang kecil-kecil tuh kayak cuman katanya temen gue ada lukisan, matanya bisa jalan-jalan, bisa gerak-gerak. Terus ada yang lihat putih-putih bayangan kayak gitu-gitulah cerita-cerita kayak gitu. Tapi gue nggak terlalu yang ngedengerin banget dan nggak terlalu gue inget-inget banget juga gitu karena ya itu tadi gue penakut ya. Sampai pada malam ini gitu, abis maghrib gue inget banget, abis maghrib jadi kita tuh pulang dari lapangan udah sore banget. Terus bahwa kalau pulang dari lapangan tuh kan pengennya goler-goler dulu di kasur kayak gitu-gitulah, maksudnya capek gitu, nggak pengen langsung mandi. Nah kita tuh ada yang udah mandi, ada yang masih goler-goler gitu di kasur. Terus gue tuh salah satu orang yang goler-goler juga di kasur, maksudnya nggak langsung mandi, nggak langsung bersih-bersih gitu. Terus sama temen gue ada satu gitulah pokoknya. Dia tuh kita tuh ya maksudnya rame-rame lagi cerita-cerita, lagi ngobrol-ngobrol gitu. Tiba-tiba mati lampu. Terus semua cewek-cewek itu di barak itu teriak gitu kan, apa namanya teriak-teriak gitu karena mati lampu. Tapi kita tetap yang kayak oke gitu. Tiba-tiba temen gue kayak mengeluarkan suara-suara Tapi bukan suara dia. gitu kayak bukan suara dia. Kayak bukan suara dia pokoknya. Terus gue langsung kayak kenapa gitu, karena langsung panik-panik gitu. Terus ternyata gini banget. iya, jadi dia tuh Astaga. posisinya di kasur sebelah gue gitu kan, jadi kayak cuman jeda sedikit gitu loh, maksudnya karena mepet-mepet, jadi jedanya bener-bener cuman gue bisa lewat, dia bisa lewat gitu, jadi bener-bener mepet banget. Jadi gue tuh bisa giniin dia, gue bisa pegang dia gitu. Kenapa gitu? Gue lagi goler di kasur terus, lo kenapa? Terus semua pada ngerubungin. Terus gue lupa ya kejadian tuh ada yang bawa senter atau enggak. Pokoknya kejadiannya tuh cepet banget. Kita tahu akhirnya kalau dia tuh kesurupan. Terus kita panggil teman-teman kita yang cowok-cowok. Terus habis itu kita panggil dosen kayak gitu-gitulah pokoknya. Semuanya nyamperin ke situ. Terus kayak berusaha untuk menyadarkan teman gue ini gitu. Tapi kan karena posisinya mepet banget di kamar ya, di kasur gitu, susah kan pergerakannya. Akhirnya tuh dibawa keluar gitu. Tapi gue bener-bener gue lupa deh itu tuh kenapa dibawa keluarnya itu sama kasur-kasurnya. Jadi bukan temen gue doang yang dibawa keluar, tapi sama kasur-kasur gitu loh dibawa keluar. Bukannya biasa orang kesurupan tuh malah berat banget ya. Itu katanya gue tuh seingat gue ya, gue juga lupa karena ini kejadian udah lama banget. Jadi kata temen gue yang termasuk yang angkut kasurnya itu kan, yang angkut kasurnya cowok-cowok gitu kan. Itu katanya badan temen gue tuh nempel sama kasur. Jadi makanya sama dia tuh dibawa kasur-kasurnya dibawa keluar gitu, karena kan udah ada cahaya lebih dari bulan gitu-gitu, pokoknya udah lebih terang karena di dalam kamar gelap banget. Lampunya berarti Segedung mati lampu semua. Mati lampu dia kesurupan lagi kan. Terus dibawa keluar, terus waktu itu didoa-doain atau pokoknya apa teman gue bergerak-gerak gitu ya, gue lupa. Gue pegangin dia, gue pegangin kakinya, karena pegangin. Ada yang ngomong gitu, terus gue pegangin gitu. Terus pas gue pegang tuh badan gue tuh kayak berat gitu. Kayak ada yang naik gitu loh, tau gak sih, berat banget, nemplok gitu kayak. Gue kan itu pengalaman pertama gue, terus gue nggak pernah tahu cerita kesurupan atau apapun, jadi gue kayak oke
gue gak kuat gue bilang gitu sama temen gue. Terus akhirnya gue mundur, terus digantiin sama temen gue yang lain. Tapi terus pas gue abis lepas si tangan temen gue tuh udah hilang gitu, udah enteng lagi. Terus gue lupa deh, akhirnya tuh temen gue tuh sadarnya kalau nggak salah sih doain apa gimana gitu ya. Terus akhirnya juga lampunya nyala gitu. Dan setelah kejadian itu kita pada nggak berani tidur di kamar itu. Ya iyalah, serem banget. Jadi kita tidur sama dosen perempuan waktu itu, dosen dan asdos perempuan waktu itu. 12 nya. 12-12-nya. Nggak, lagian iseng banget ya di kasur kok digambar-gambar kuntilanak pocong segala macem. Iya, ya itulah. Bisa jadi mungkin mereka datang ke gambar itu terus menyerupai gitu ya. Gak ngerti gitu. Terus marah Kayaknya gitu. harus ditanya ke temen gue yang itu deh ya, yang kena itu tuh kesurupan dia itu ya. rasanya apa. Tapi seinget gue ya, gue juga lupa inget sih. Dia bilang dia juga lupa. Maksudnya dia juga gak inget apa-apa gitu. Maksudnya dia juga gak inget apa-apa Bisa gitu. kesurupan suka lupa rasanya kan. Dia juga gak inget apa-apa. Itu sih yang pengalaman yang sampai sekarang gue kayak, oh iya emang ternyata makhluk itu tuh emang ada gitu, maksudnya emang mereka tuh emang ada di Soalnya sekitar dari kita sisi gitu. yang gak terlalu percaya sebenarnya. Iya, karena dan penakut. gue denial kan, karena gue penakut, jadi gue udahlah gitu, nggak mau dengar, nggak mau tahu kayak gitu. Nah kalau gue sama Ning tuh tipe yang percaya dan suka gitu kan. Iya nih, Mimi sama Hening tuh penasaran malah justru. Kalau gue sih mohon maaf nih ya, gue tuh agak berani ya, nakut saya mah. Tapi tadi gue sempat ngobrol sama Ning tuh, semakin kita suka nonton horor, konten horor, kita semakin jadi berani gak sih? Malah jadi ngerti sih, Ngerti, makin ngerti gimana maksudnya gitu ya? mereka Iya. gitu. Gimana maksudnya mereka, kayak mereka ganggu kita nggak perlu takut, ya udah cukup kayak ya udah gue tahu lo di Kayak, sini. Karena dengerin cerita-cerita horor kan berarti kan dengerin cerita sama orang yang emang udah berpengalaman Iya. gitu. Terus mereka ngerti gitu kan. Jadi kayak teredukasi gitu Teredukasi tentang horor, teredukasi ketika ada gangguan dari Mbak Kun, teredukasi ketika ada gangguan dari Mas Poci gitu kan. Oh itu Mas ya? Kalau Poci itu Mas. Mas Poci, jarang sih Poci cewek. Oh gitu. Kebanyakan Poci itu cowok ya. Kayaknya nggak tahu. Tapi gue akhir-akhir ini denger banyak tentu denger ya. cerita poci cewek sih. Oh iya. Akhir-akhir ini. Poci itu kan sebenarnya dia nggak loncat lah gitu yang di film-film kayak Cuma itu drama. ini apa sih? Terbang. Iya. Kayak Aslinya gitu. terbang. Hovering gitu. Aslinya Poci itu terbang bukan loncat-loncat. First time gue ngeliat Poci itu SD kelas 4. Buset, lu udah pernah ya berarti ya? Iya. Iya, dia bilang gue gak punya cerita horor. Gak tau ya dia lihat kelas 4 SD. Kita pernah lihat loh. Itu first time gue ngeliat Poci itu kelas 4 SD. Itu Kejadiannya gimana? Itu salah gue sih, kelas 8 SD masih main gitu, malam-malam jam 9 malam gue masih main. Oh coba. oke. Jam 9 malam gue masih main. Main di gang. luar? Dia di gang dekat rumah oke. gue sama orang-orang gitu, di kontrakan itu ada lapangan. Gak jauh dari lapangan itu di atas tuh kuburan. Kuburan, pohon-pohon pisang, pohon-pohon Seru bambu. banget mainan lu. Banyak banget di situ pohon, karena kuburan tuh kuburan kayak pemakaman kayak keluarga dari daerah-daerah situ lah ya kan. Kita main lah nih di depan kontrakan ini. Kontrakan itu juga udah sepi, orang-orang udah tidur karena jam 9 malam gimana sih orang pada tidur kan, zaman tahun 90-an mah jam 9 malam udah gelap lah ya, udah sepi gitu kan. Terus kayak gitu kita main nenek grandong, teman nenek grandong. Terus ayo kita tarik-tarikan. Ini militan gak tahu nenek grandong kayak Nenek apa. grandong tuh kayak games ala orang Jakarta yang pelukan sama tiang, terus kita main tarik-tarikan. Tarik-tarikan. Yang Oke. kalah ketarik gitu Iya. kan. Yang ketarik kalah. Main nenek grandong lah tuh. Terus gue ketarik nih, gue kalah dong. Ya udah gue minggir dong, nggak ikutan main teman-teman gue lagi. Oke. Terus gue ngelamun sendirian. Entah kenapa tuh gue pengen ngeliat kuburan itu. Gue ngelamun, ngeliatin kuburan itu. Terus di pohon-pohon pisang itu kayak ada yang maju mundur putih-putih gitu. Terus gue kayak cuman kayak freeze, gimana sih namanya kelas 4 SD gitu ya. Kelas 4 SD kayak nge-freeze. Kenapa lu ketawa sih? Gue bukan ketawa, gue kalau cerita itu masih merinding tau gak sih. Gue masih kebayang-bayang banget si Poci itu di antara pohon-pohon pisang dan bambu itu di kuburan. Dan dia maju mundur. Iya, ada begonya. Gue kenapa main dekat kuburan malam-malam pula. Kenapa Mi? Ya itu gak tahu, anak kampung ya ngeliat lapangan dikit pengennya main gitu kan. Terus tuh gini. Terus akhirnya gue diem aja, gue gak mau lihat. Akhirnya teman gue ada yang kalah dong, main nenek grandong, nyamperin gue lah. Lo kenapa? Lo mau lihat kuburan deh ke atas, cepetan. Terus gue nangis. Oh. Gue nangis karena gue ketakutan. Terus teman gue, lo kenapa? Kenapa gak kabur sih? Dan gue gak ngerti, gue nge-freeze. Oh, nggak bisa. banget. Itu Nge-freeze kayak banget. Emang iya ya? Iya, itu insting natural. Kita kayak kalau ngeliat sesuatu yang kayak gitu-gitu Kalau ya. lo ketakutan tuh biasanya
nge-freeze aja nge-freeze, gitu. bingung kayak mau ngapain. Terus gue tuh yang kayak diem nggak bisa lari, gue bingung ngeliat ke situ tapi gue takut, gue ngadep sini. Akhirnya gue nangis, nunduk terus gue nangis aja. Akhirnya gara-gara Terus teman gua lo lihat nangis, juga nggak? temen gue nggak ada yang lihat, cuman gue doang. Akhirnya gue pas gue nangis, akhirnya bapak-bapak sekitar itu kan yang bangun dong, nyamperin, kenapa ini dia nangis, katanya ngelihat hantu di situ. Namanya anak SD kan launya hantu lah ya. Hantu di kuburan. Lagian udah malam-malam jam 9 bukannya pulang, masih main aja. Gue nangis. Gue nangis. Gue gak mau pulang, gue nangis, gue takut. Dianterin pulang sama bapak sekitar itu. Gue dianterin pulang, terus gue cerita ke nyokap gue, ya udah dia suruh berdoa. Terus Al-Quran gue pelukin, gue taruh bawah bantal. Iyalah, ngeri banget. Asli itu Itu pocong. ngeri banget sih. Gue udah paling Gue gak kebayang serem sih banget tadi. sih. Bapaknya napak nggak? Permasalahannya yang antar gue pulang ya kan, yang antar gue pulang. Asli Tapi kalau lo berdua percaya ya berarti kalau mereka tuh ada ya? percaya banget sih kalau Percaya gue. Karena sih. dimanapun kita berada pasti ada. Yang paling terdekat aja lah jin korin kita, pasti kan pasti ada ya jin korin, karena semua orang terlahir Isal. Ini editor kita emang ngeselin banget ini. bikin kita takut ya kan. Super. Karena dari jin korin aja tuh pasti udah ada. Mereka bakal ngikutin kita, yang menyerupai kita, yang tahu kegiatan kita itu tadi kan. Dia terlahir bareng kita. Tapi ketika kita udah meninggal, dia tetap ada di dunia. Kebayang gak lo, orang-orang meninggal udah sekian ribu orang meninggal, juta orang meninggal, tapi si jin itu masih ada di bumi kita ini. Jadi penuh banget ya berarti sesek ya. banget gak sih lo sama Kan jin-jin itu? emang kabarnya gitu kan, kayak jin tuh emang lebih banyak banget Daripada manusia. Dan itu serem banget sumpah. Nah kalau lo gak percaya mau gimana? Enggak, gue percaya. Takut digangguin. Soalnya tadi kita sebelum mulai ini ya, kita cerita tentang rumahnya si Intan Gesit sama Hening, nih rumahnya tentang kehororan rumah itu. Dan si Iya. Intan takut banget, jangan cerita. Gimana nih? Lanjut apa? Tapi kalau kalian kan berarti punya pengalaman gimana bahasanya ya? Kalian kan karena suka terus kalian jadi ngulik terus jadi kayak nontonin yang serem-serem gitu kan. Kalau gue kan emang ya gue nggak suka ngulik apa segala macam. Kalau kalian dapat ilmu apa atau dapat apa sih waktu pas kalian nonton itu, terus kesimpulannya tuh terakhir jadi kita harus gimana gitu maksudnya. Buat orang penakut kayak gue nih harusnya kayak gimana gitu. Boleh. Iya. Berarti part 2 aja si Mimi sama. Cara menghadapi hantu. Cara-cara ngerti aja. ketika kita ketakutan, gimana Iya, caranya bener, biar kita nggak mengatasi takut. ketakutan, ya, betul. Mengatasi ketakutan Iya. yang kita lagi ketakutan nih. Gimana caranya ngatasin biar Bener. kita nggak takut. Para militan, kalian punya cerita horor apa? Jangan lupa di DM. DM ke Kita ini pengen Militan Podcast tahu. Double L. Dan jangan lupa dengerin Jadi di lebih- Podme. Jangan lupa juga di YouTube channel kita Hype Space. Ya, lebih horor mana? Hantu beneran? Apa? Apa rekening 0? Apa rekening nol? Oke deh para militan, sampai ketemu lagi. Bye Mi, bye Ning, Bye, Ning. bye militan.